Halo, selamat datang di Katalis Kehidupan. Kali ini kita akan membahas cara meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup kita dengan menerapkan beberapa kebiasaan positif. Jadi, pastikan untuk tetap dengar sampai akhir. 1. Menjadikan bangun pagi sebagai habit. Pertama-tama, mari kita bahas tentang kebiasaan bangun pagi. Menjadikan bangun pagi sebagai habit dapat memberikan energi positif untuk memulai hari. Saya sarankan 20 menit pertama Anda digunakan untuk olahraga ringan. Ini bisa berupa stretching, yoga, atau bahkan berjalan-jalan sebentar. 20 menit kedua, luangkan waktu untuk merefleksi diri. Ini saat yang baik untuk meditasi atau sekadar merenung tentang rencana dan tujuan hari ini. Dan untuk 20 menit terakhir, gunakan waktu ini untuk membaca buku atau mendengarkan podcast. Ini cara yang bagus untuk memberikan diri Anda dorongan motivasi sebelum memulai hari. Bangun pagi adalah kunci untuk memberikan kita awal yang positif setiap hari. Saat kita membuatnya menjadi kebiasaan, hal ini dapat memberikan energi positif yang berdampak pada kualitas hidup kita secara keseluruhan. Saya menyarankan untuk mengalokasikan 20 menit pertama setiap pagi untuk melakukan olahraga ringan. Ini bisa berupa stretching, yoga, atau bahkan sekadar berjalan-jalan sebentar di sekitar rumah. Tindakan ini tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik tetapi juga memberikan dorongan energi yang akan membuat Anda lebih siap menghadapi hari. Selanjutnya, penting untuk memberi waktu bagi diri sendiri untuk merefleksi diri saat bangun pagi. Sediakan 20 menit kedua untuk melakukan meditasi atau sekadar merenung tentang rencana dan tujuan hari ini. Proses ini membantu menciptakan kedamaian pikiran dan keseimbangan emosional sebelum memulai tugas sehari-hari. Selain itu, gunakan 20 menit terakhir untuk membaca buku atau mendengarkan podcast. Aktivitas ini bukan hanya hiburan, tetapi juga merupakan cara yang efektif untuk memberikan diri Anda dorongan motivasi dan inspirasi sebelum memulai rutinitas harian. Membangun kebiasaan bangun pagi bukan hanya tentang memulai hari lebih awal, tetapi juga tentang memberikan diri kita keunggulan positif. Kebiasaan ini menciptakan fondasi yang kuat untuk produktivitas dan kesejahteraan sepanjang hari. Dengan menyisihkan waktu untuk olahraga, refleksi diri, dan kegiatan positif lainnya di pagi hari, kita memberikan diri sendiri modal positif untuk menghadapi tantangan sepanjang hari. Dengan konsistensi, kebiasaan ini dapat menjadi kunci kesuksesan dan kesejahteraan jangka panjang. 2. Terus mengasah skill. Langkah kedua adalah terus mengasah skill. Dunia terus berubah, dan kita perlu terus mengembangkan diri. Caranya bisa dengan menetapkan waktu khusus setiap minggu untuk belajar hal baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki. Dalam menghadapi dunia yang terus berubah, penting untuk terus mengembangkan keterampilan kita. Ini seperti memiliki kotak peralatan yang terus diperbarui untuk mengatasi tuntutan zaman. Ketika kita terus mengasah skill, kita menjadi lebih adaptif dan siap menghadapi perubahan. Jadi, langkah kedua ini mengajak kita untuk melihat belajar sebagai proses yang kontinu dan bukan hanya sebagai kegiatan sekali-sekali untuk terus mengasah skill. Kita dapat mengambil beberapa langkah praktis. Salah satunya adalah dengan menetapkan waktu khusus setiap minggu untuk belajar hal baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki. Ini bisa berupa pembacaan buku, mengikuti kursus online, atau bahkan berpartisipasi dalam workshop terkait bidang kita. Dengan menentukan waktu secara terjadwal, kita menciptakan konsistensi dalam pembelajaran yang akan membantu kita mencapai kemajuan yang lebih signifikan. Selain memberikan kita pengetahuan dan keterampilan baru, kebiasaan terus mengasah skill juga memiliki manfaat lain. Ini meningkatkan kepercayaan diri, membuka peluang karir, dan membuat kita lebih siap menghadapi tantangan. Saat kita terus berkembang, kita menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menanggapi situasi sehari-hari. Dengan kata lain, terus mengasah skill bukan hanya investasi dalam diri kita sendiri,
tetapi juga merupakan langkah menuju pertumbuhan pribadi dan profesional yang berkelanjutan. 3. Taktik eksekusi. Selanjutnya, mari kita bicara tentang taktik eksekusi. Pertama, bekerja dengan fokus dan terjadwal. Tentukan waktu khusus untuk menyelesaikan tugas tanpa gangguan. Kedua, selama 90 hari ke depan, alokasikan 90 menit pertama setiap hari untuk menangani prioritas saat bekerja. Dan yang ketiga, gunakan metode 60-10. Setiap jam bekerja, istirahat selama 10 menit dan hindari layar gadget untuk memberikan otak Anda waktu untuk merilekskan diri, untuk meningkatkan produktivitas, penting untuk memahami dan menerapkan taktik eksekusi yang efektif. Salah satu taktik utama adalah bekerja dengan fokus dan terjadwal. Ini berarti menentukan waktu tertentu untuk menyelesaikan tugas tanpa adanya gangguan. Dengan memfokuskan perhatian pada satu tugas pada satu waktu, kita dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan efisiensi. Inilah dasar dari taktik pertama yang dapat membantu kita mencapai hasil yang lebih baik. Taktik kedua dalam mencapai tujuan produktivitas adalah mengalokasikan waktu dengan bijak. Selama 90 hari ke depan, alokasikan 90 menit pertama setiap hari untuk menangani prioritas saat bekerja. Dengan menentukan waktu yang signifikan untuk fokus pada tugas-tugas yang paling penting, kita dapat memastikan bahwa waktu bekerja kita lebih efektif dan efisien. Ini juga membantu menghindari penundaan dan memberikan dorongan awal yang kuat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Taktik ketiga yang dapat diterapkan adalah metode 60-10. Selama jam kerja, istirahatlah selama 10 menit setiap 60 menit. Selama istirahat ini, hindari layar gadget untuk memberikan waktu istirahat yang sebenarnya bagi otak. Ini membantu mengurangi kelelahan mental dan meningkatkan fokus saat kembali bekerja. Dengan memahami dan mengimplementasikan taktik ini, kita dapat menciptakan pola kerja yang seimbang, meningkatkan produktivitas, dan mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. 4. Melakukan langkah-langkah kecil. Terakhir, langkah-langkah kecil untuk tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Hindari layar gadget setelah jam 8 malam untuk membantu tidur lebih nyenyak. Tidur yang cukup memberikan energi dan konsentrasi yang lebih baik di pagi hari. Melakukan langkah-langkah kecil dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas tidur dan memastikan kita bangun lebih segar di pagi hari. Salah satu langkah pertama yang bisa diambil adalah hindari layar gadget setelah jam 8 malam. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gadget dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang membantu mengatur siklus tidur. Dengan menghindari layar gadget, kita memberikan sinyal kepada tubuh bahwa saatnya untuk bersantai dan bersiap untuk tidur. Tidur yang cukup memiliki dampak langsung pada energi dan konsentrasi kita di pagi hari. Dengan tidur yang nyenyak, tubuh memiliki kesempatan untuk pulih dan meremajakan diri. Oleh karena itu, menjadwalkan waktu tidur lebih awal dapat menjadi langkah kecil yang sangat bermanfaat. Ini memungkinkan kita mendapatkan jumlah jam tidur yang disarankan untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Dengan tubuh dan pikiran yang segar, kita dapat lebih siap menghadapi tugas dan tantangan harian. Langkah-langkah kecil seperti mengatur waktu tidur dan menghindari layar gadget setelah jam tertentu dapat diimplementasikan dalam upaya untuk menciptakan keseimbangan hidup yang lebih baik. Ini bukan hanya tentang tidur lebih awal dan bangun lebih pagi, tetapi juga tentang memberikan diri kita sendiri kesempatan untuk pulih dan mempersiapkan diri untuk hari berikutnya. Dengan konsistensi dalam mengambil langkah-langkah kecil ini, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam kualitas tidur dan, akhirnya, dalam kualitas hidup secara keseluruhan. Itu tadi beberapa tips yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Jangan lupa untuk memberitahu saya di komentar bagaimana tips ini membantu Anda, dan pastikan untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat mencoba dan tetap semangat!